everyone, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Jadi di video hari ini aku mau review salah satu series Indonesia terbaru yang tayang di WeTV. Yap, ini merupakan salah satu series yang aku tungguin juga karena dari trailer-trailernya dia udah menjanjikan banget gitu kan. Ini juga salah satu karya yang spesial ya karena merupakan remake dari sinetron aslinya. Yap, bener banget, ini adalah series Cinta Fitri yang tayang di WeTV. Ini juga merupakan salah satu karya dari produser Anggi Umbara dan diproduksi oleh MD Pictures. Nah, untuk ceritanya sendiri katanya ini merupakan remake dari cerita aslinya ya. Tapi apakah sama dengan cerita Cinta Fitri pas waktu sinetron-sinetron jadulnya? Penasaran ceritanya seperti apa? Simak terus video yang satu ini. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ceritanya ini ya, dengar-dengar bahwa mereka itu akan bikin dengan versi yang lebih modern dan juga katanya menyesuaikan dengan situasi keadaan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kalau dulu kan memang Cinta Fitri itu diperankan oleh Tengku Wisnu dan juga Shireen Sungkar. Kalau di sini pemerannya itu lebih fresh banget karena kalian bisa lihat ya jajaran pemainnya di sini ada Tisa Biani, kemudian ada Rizky Nasar, wah gila. Kemudian ada Omar Daniel, kemudian ada Gemi Nasiti, kemudian ada Josephine Firmstone. Ya, ini semua adalah pemeran-pemeran terbarunya Cinta Fitri series ya. Dan menurut aku mereka ini cukup ya menggambarkan sekali dengan pembawaannya dalam series Cinta Fitri. Terus ceritanya ini katanya memang diangkat dari kisah Cinta Fitri yang awalnya gitu kan, tapi memang dibikin dengan sedemikian rupa agar kalian itu bisa ngerasain lagi gitu vibes-nya Cinta Fitri tapi pada versi 2021 gitu guys. Lanjut kita bahas ke sinopsisnya. Nah, buat kalian yang dulunya emang udah suka ya nonton Cinta Fitri yang sampai dibikin 4 season tuh saking panjangnya cerita Cinta Fitri gitu kan. Aku ingat banget ini adalah salah satu sinetron favorit mama aku juga gitu kan. Kemudian sekarang ketika ini dibuat versi terbarunya aku excited dong. Wah, ini kayaknya dibikin versi terbaru nih gitu kan yang menyesuaikan sama tahunnya kita sekarang gitu. Dan bener banget itu ekspektasi aku sesuai banget ya dengan jalan cerita yang ditampilkan. So, untuk sinopsisnya sendiri ini Cinta Fitri kan ya kalian udah pasti tahu ya, Fitri ini seorang gadis desa dari Wonogiri dimana dia itu memang orangnya lugu, polos, ceplas-ceplos gitu kan, terus kayak emang norak sih gitu kan orangnya, kayak ketika dia itu pergi ke kota itu kan itu nampak banget noraknya gitu, tapi dia tuh emang orangnya baik hati banget si Fitri ini. Dan si Tisa ini benar-benar menggambarkan seorang Fitrinya itu emang seperti sosok gadis-gadis desa gitu. Kemudian dilanjutkan cerita ketika Fitri itu pergi ke kota ya, karena di sini ada penampilan spesial dari Dimas Anggara yang jadi Firmannya. Sumpah ini filmnya nggak main-main ya, bahkan special appearance-nya juga Dimas Anggara gitu kan, jadi calon suaminya si Fitri itu tadi. Jadi si Fitri ini pergi nih ke kota buat ngurusin pernikahannya gitu. Nah tapi ya nasib ya emang nggak berpihak baik pada Fitri dan akhirnya si calon suaminya itu malah ketabrak dan meninggal. Ya nasib banget, itu kayak udah ngurus pernikahan dan segala macamnya tapi malah Fitri itu kehilangan calon suaminya ya karena dikarenakan kecelakaan itu tadi. Aduh. Nah, kalau untuk part ini memang sedih ya, dapet banget gitu feel-nya dan kayak ngerasa nontonin ulang sinetronnya zaman dulu gitu. Tapi ini vibes-nya lebih baru banget gitu dan fresh banget buat kalian saksikan. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi mungkin kalian tuh semua bertanya-tanya gitu, kenapakah si Fitri di masa depan ini yang versi The Series-nya ini merasakan kebahagiaan setelah kehilangan calon suaminya ya? Jawabannya adalah tidak. Tentu saja Fitri itu masih memiliki struggle dalam hidupnya yang memang berat banget. Dimana awalnya Fitri itu kan memang ke Jakarta pengen ngejar mimpinya sekaligus ya, karena keadaan di kampung ya kayak gitu deh gitu kan. Kemudian setelah dia kehilangan calon suaminya itu, dia itu kan memang tinggal di tempat calon mertuanya, tapi kayak ya calon mertuanya ini yang cewek ini ibunya si Firman memang agak-agak gitu loh orangnya, memang udah tergambarkan banget mertua-mertua yang rese gitu kan. Dan dia tuh kayak ngerasa nyalahin Fitri karena Fitri itulah anaknya menjadi meninggal, jadi kayak nggak suka Fitrinya tinggal di rumah tersebut. Akhirnya cari cara nih biar Fitri itu keluar dari rumah tersebut, sampai pada akhirnya si Fitri ini memutuskan untuk katanya sih pulang kampung gitu. Nah di sini juga ada karakter si Aldo ya, dulunya si Adli Fairuz kan aku ingat banget, dan ini sekarang diganti gitu sama yang pemeran lebih fresh tentunya. Yap, ini juga salah satu series yang menurut aku wajib kalian cobain karena kalian bisa ngerasain vibesnya Cinta Fitri tapi lebih fresh gitu.
Lanjut lagi, ternyata si Fitri itu malah bukannya pulang kampung, tapi malah mengadu nasib di Jakarta. Karena dia pikir kalau dia pulang itu pun kayak nggak akan ngubah keadaan keluarganya gitu kan, nggak sanggup juga nanggung beban gitu. Akhirnya dia tuh pun memutuskan untuk tinggal di Jakarta untuk berjualan jamu, nah kayak gitu. Jadi jalan ceritanya tuh menarik banget menurut aku gitu kan, meskipun memang ada beberapa part yang mengingatkan kita pada sinetronnya di masa lalu gitu kan, dimana awal-awal si Fitri ini ketemunya sama si Farel itu kan karena Fitri menggunakan sepatunya si Farel kan. Nah ini epic banget nih ikon ini. Tapi ketika si Farel ini diperankan oleh Rizky Nazar, gila ini es batu nih. Es batu ini ketemu sama Fitri, pokoknya kocak banget gitu. Kadang-kadang tuh lucunya juga dapat gitu menurut aku, kayak mereka tuh actingnya pure banget dan berusaha semaksimal mungkin biar bisa membawakan jalan ceritanya dengan bagus, dan hasilnya memang bagus. Nah kemudian nih si Fitri ini kan nggak sampai di situ aja, kayak jualan jamu tuh ada aja kena masalahnya gitu, sampai pada akhirnya Fitri itu dipertemukan lagi sama si Aldo, calon adik iparnya tadi. Nah dia itu kayak dibantu gitu, kok nggak jujur gitu kan calon kakak iparnya bahwa dia tuh nggak pulang kampung karena dia kan bisa bantu gitu kan. Tapi ya balik lagi karena calon mama mertuanya itu kan nggak suka ya sama kehadiran si Fitri. Akhirnya si Aldo pun bantu si Fitri dengan cara menitipkan Fitri itu sama si Moza, karena si Moza juga mau bantu. Nah kalian pasti ingat ya dulu si Moza ini diperankan oleh siapa gitu kan. Nah kemudian si Moza ini yang versi terbarunya itu awalnya memang baik banget ya, dimana kita tahu Moza ini punya hubungan sama si Farel yang kayak orang tuanya tuh udah siap banget mau jodohin mereka berdua. Kayaknya aku lebih hafal ceritanya di masa lalu ya. Iya emang kayak gitu kan. Jadi kayak si Moza ini mau dijodohin sama si Farel, tapi si Farelnya ini kayak nolak-nolak gitu loh, kayak nggak pengen karena ya kita tahu bahwa si Farel itu masih mencintai Miska. Dia belum move on guys di sini. Bahkan di sini udah ada istilah-istilah kayak modernnya kayak stalking dan segala macam. Nah di sini udah ada kayak gitu. Kalau dulu-dulu kan nggak ada tuh. Kita taunya kan kayak si Farel memang suka sama Miska dan nggak move on masih gitu kan, sampai pada akhirnya ya memang ketika si Farel bertemu dengan si Fitri ini kayak dunianya berubah gitu. Ada aja hal yang menyebabkan mereka itu akan ketemuan gitu. Ya lucu banget sih ceritanya gitu kan, dan pembawaan si Fitri, si Farel, si Moza juga mereka udah saling melengkapi banget buat menyampaikan kepada pemirsa cerita tentang Cinta Fitri tapi versi terbaru. Oke, jadi tadi itu adalah sekilas tentang ceritanya ya. Kayaknya kalau aku gambarkan sedetail mungkin kalian juga udah lebih tahu, karena ini memang menurut aku nggak terlalu banyak diubah, tapi malahan pembawaannya tuh lebih dibagusin gitu. Mulai dari sinematografi, dari pengambilan gambar, dari peran-peran dari pemerannya gitu kan. Jadi kayak lebih bagus aja gitu, lebih enak buat kalian saksikan gitu seriesnya. Kemudian juga untuk dari segi pemain Fitri dan juga Farel mungkin ya, kalian juga akan ngerasa kayak wah ini sirennya waktu dulu nih gimana gitu kan. Terus si Farelnya dulunya tuh si Tengku Wisnunya tuh gimana, beda sama yang sekarang gitu kan, lebih dingin, lebih gimana gitu. Ya namanya comparison itu kan pasti akan tetap ada. Namanya juga kita membuat sebuah karya yang diadaptasi dari cerita asalnya gitu kan. Jadi namanya comparison itu akan selalu ada, tapi menurut aku itu tetap kayak bagus gitu mereka membawakannya, dan gak ada kata negatif dari aku sendiri, karena jajaran pemain lainnya juga udah support banget nih. Ada mamanya si Farel, ada Lydia Kandou, ada ya siapapun gitu kan. Bahkan pemerannya tuh nggak kaleng-kaleng gitu loh, dan ceritanya juga menarik buat kalian ikutin. Kayak setiap episode tuh ada aja kejutan yang mereka sajikan gitu kan, ada komedinya, ada sedihnya, ada yes paket lengkapnya lah pokoknya. Well, jadi menurut aku itu dia ya kilasan ataupun review aku tentang series Cinta Fitri. Jadi so far aku enjoy banget ketika nonton. Kayak dalam satu episode itu kan dibagi jadi 2 bagian. Kayak dalam satu bagian itu ada 30 menitan gitu ya pas kalian tonton. Jadi kayak nonton per bagian tuh kayak ngerasa kurang gitu, pengen nonton lagi gitu. Apa ya kelanjutan kisahnya ini, Fitrinya lucu banget kayak gitu. Jadi tuh bener-bener enjoy gitu nyaksikan seriesnya. Untuk review aku pribadi, menurut aku ini series yang wajib kalian cobain. Apalagi buat kalian yang udah pernah nonton dulu sinetronnya, pengen lihat versi upgrade-nya seperti apa. Nah ini wajib banget nih buat kalian cobain. Apalagi penampilan Rizky Nazar ini kayak versi Farel yang lebih di-upgrade loh guys. Lebih ganteng, lebih dingin. Ya ampun, sumpah ini bagus banget mereka pembawaannya. So, aku bisa kasih rating 8/10 ya, saking bagusnya series Cinta Fitri yang tayang
di WeTV. Well, aku rasa itu dulu ya untuk review pribadi aku maupun ratingnya tentang Cinta Fitri series. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung aja cek di WeTV. Buat kalian yang langganan VIP bisa langsung menyaksikan 3 episode perdana sekaligus. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian sudah menyaksikan series yang satu ini. See you again!